Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari akuntansi keuangan pemerintah daerah. Pengertian sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD. PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah atau SAP sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Menurut Abdul Halim dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Salemba 4 mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD. Dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterimakan umum. Dari dua sudut pandang mengenai pengertian SAPD di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksana APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Tujuan dan fungsi sistem akuntansi pemerintah. Dibentuknya sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD memiliki beberapa tujuan, yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan, yang hasil akhir dari siklusnya adalah informasi keuangan. Berikut penjelasan masing-masing tujuan SAPD. 1. Akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu sistem akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut lagi, tujuan akuntabilitas ini mengharuskan tiap pegawai atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan atas laporan keuangannya. 2. Manajerial. Akuntansi pemerintah mampu memberikan keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Dan yang terakhir adalah 3. Pengawasan. Artinya, akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pelaksanaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Dalam halnya ini adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, karakteristik dari SAPD. SAPD memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP. Yang pertama, karakteristiknya adalah basis kas. SAPD menggunakan basis kas untuk pelaporan realisasi anggaran atau LRA dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat diterimanya kas oleh rekening kas daerah, serta belanja diakui dan dicatat pada saat dikeluarkannya kas dari rekening kas daerah. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Aset, liability, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah. B. Karakteristiknya adalah sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Tetapi seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan good public governance, pengaplikasian double entry dipandang perlu untuk menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable. Sistem pembukuan berpasangan atau double entry system didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liability plus equity. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain. Next adalah akuntansi pemerintah daerah, PPKD, dan SKPD. Akuntansi pemerintah dilaksanakan oleh dua subsistem, yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pejabat penatausahaan keuangan daerah atau PPKD yang bertugas untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemerintahan daerah seperti
pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang. Dan yang kedua adalah sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan suatu kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh Bendahara Umum Daerah atau BUD. Struktur dari pemerintahan daerah yang terkecil pertama terdiri dari Perbekel. Perbekel berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi Perbekel berfungsi menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan tugas lainnya yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. B. Sekretaris Desa. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Perbekel dalam bidang administrasi, pemerintahan, dan tugas lainnya yang diberikan oleh Perbekel. C. Kepala Urusan. Kepala Urusan berkedudukan sebagai staf sekretariat. Kepala Urusan bertugas membantu sekretariat desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel dan atau sekretaris desa. Dan D. Kepala Seksi. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis. Kepala Seksi bertugas membantu Perbekel sebagai pelaksanaan tugas operasional dan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel. E. Kelian Banjar Dinas. Kelian Banjar Dinas berkedudukan sebagai unsur suatu tugas kewilayahan. Tugas Kelian Banjar Dinas bertugas membantu Perbekel dalam melaksanakan tugas-tugas kewilayahan di wilayah Banjar Dinas masing-masing dan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel. Perbekel sendiri melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, penyusunan profil desa, dan pencegahan dan penanggulangan bencana. Sementara Sekretaris Desa melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Melaksanakan urusan umum seperti penyataan administrasi, perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, penjualan perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan, dan pengeluaran. Sedangkan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Kepala Urusan memiliki fungsi diantaranya melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya yang pengadministrasian bertanggung jawab keuangan desa. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPB khususnya dalam hal ini desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan rencana kerja pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa dan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa serta penyusunan laporan Perbekel. Dan Kepala Seksi Pemerintahan yaitu tugasnya melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi penduduk dan catatan sipil, penataan dan pengelolaan wilayah, pendataan, penyusunan dan pendayagunaan profil desa, pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana. Dan yang terakhir ada Kelian Banjar Dinas. Kelian Banjar Dinas memiliki tugas sebagai pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat yang diantaranya terdiri atas keperluan mobilitas kependudukan,
penataan dan pengelolaan wilayah, pembinaan dan pendataan administrasi penduduk dan catatan sipil, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas dari. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum.